Pada pukul 9.47 pagi waktu setempat, sebuah jet tempur F-16 Angkatan Udara Amerika yang tergabung dalam Skuadron Tempur 421 sedang melaksanakan misi pengawalan di atas Laut Merah. Misi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan udara bagi gugus tugas Angkatan Laut yang tengah berlayar di sekitar pantai Yaman. Di bawah langit biru yang cerah dan laut yang tenang, suasana tampaknya biasa saja, namun ketegangan di kawasan itu mulai meningkat. Secara tiba-tiba, sebuah ancaman muncul dari posisi tersembunyi di perbukitan Hoda, sebuah wilayah yang dikenal sebagai benteng militer Houthi. Sistem rudal permukaan ke udara SA-6 yang dikelola oleh kelompok Houthi, yang selama ini tersembunyi di kawasan pegunungan, menyala dan segera mengunci target yang sedang melintas di udara. Rudal-rudal yang terpasang pada sistem tersebut diluncurkan dalam hitungan detik, menuju dua target utama, jet tempur F-16 dan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper yang sedang terbang dalam patroli rutinnya. Dua rudal itu meluncur dengan kecepatan luar biasa, hampir 3 kali lipat dari kecepatan suara, dan dalam hitungan detik sudah berada di jalur untuk menghantam pesawat-pesawat Amerika tersebut. Radar yang terpasang pada F-16 menyala menandakan adanya ancaman yang sangat nyata, sementara pilot pesawat tempur Amerika segera melakukan serangkaian manuver evasif untuk menghindari serangan tersebut. Dalam situasi yang sangat kritis, sang pilot F-16 bereaksi cepat, melakukan penyelaman kecepatan tinggi dari ketinggian 30.000 kaki ke 15.000 kaki. Itu adalah langkah yang sangat berisiko, karena satu gerakan yang salah bisa berakibat fatal. Namun, beruntungnya, rudal-rudal tersebut meleset, tidak mengenai kedua pesawat tersebut. Meskipun serangan rudal tersebut gagal mencapai sasaran, insiden ini menandai perubahan besar dalam dinamika konflik. Kegagalan teknis bukanlah alasan dibalik hal ini, namun serangan yang gagal itu justru memicu respons militer yang sangat cepat dan tegas dari Amerika. Dalam waktu singkat, Amerika mengonfirmasi insiden ini melalui Komando Pusat Amerika yang menyatakan bahwa jet tempur F-16 dan pesawat MQ-9 Reaper telah diserang oleh rudal permukaan ke udara yang diluncurkan oleh pasukan Houthi. Kedua pesawat berhasil menghindari serangan dan kembali dengan selamat ke pangkalan mereka. Meskipun serangan itu gagal, peristiwa ini telah mengubah situasi dengan cepat. Ketegangan meningkat seiring dengan kenyataan bahwa Houthi kini mulai mengincar pesawat-pesawat militer Amerika yang lebih canggih dan bernilai tinggi. Ini bukan pertama kalinya Houthi menargetkan aset Amerika, namun kali ini mereka berani menembakkan rudal ke jet tempur F-16 yang sangat canggih dan pesawat tak berawak MQ-9, langkah yang sangat berisiko dan penuh perhitungan. Dalam beberapa jam setelah kejadian ini, pasukan Amerika tidak tinggal diam. Mereka segera meluncurkan respons militer yang cukup signifikan, mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh kawasan bahwa langit di atas Laut Merah kini tidak hanya menjadi zona konflik terbuka, tetapi juga titik balik yang mungkin mempengaruhi masa depan hubungan militer di Timur Tengah. Dengan serangan rudal yang gagal itu, para analis mulai mempersoalkan mengapa Houthi memilih untuk menargetkan jet tempur Amerika secara langsung. Apakah ini merupakan upaya yang lebih terorganisir untuk memprovokasi Amerika dan menciptakan ketegangan lebih besar? Ataukah hanya sebuah kesalahan strategis yang akan mereka sesali? Apapun jawabannya, tindakan ini jelas memiliki konsekuensi besar. Pasukan Amerika, yang sebelumnya mungkin lebih berhati-hati dalam respons agresi Houthi, kini merasa memiliki pembenaran untuk mengambil langkah lebih tegas. Serangan ini tidak hanya menarik perhatian internasional, tetapi juga memicu reaksi cepat dari Amerika. Sebagai bagian dari respons militer mereka, Angkatan Laut Amerika segera meningkatkan kesiagaan, menempatkan kapal-kapal perang dalam siaga tinggi dan mengerahkan pesawat tempur F-18 dari kelompok kapal induk terdekat untuk melakukan patroli udara. Selain itu, upaya pengintaian dan pengawasan di sepanjang garis pantai Yaman juga semakin diperkuat dengan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper dan satelit pengintai Amerika yang terus memantau situasi secara real-time. Meskipun rudal-rudal Houthi meleset, dan misi ini seharusnya menjadi sebuah serangan yang gagal, kenyataannya hal itu justru membuka peluang bagi Amerika untuk melakukan serangan balasan yang terkoordinasi dengan presisi. Dalam waktu singkat setelah insiden tersebut, pasukan Amerika meluncurkan serangan presisi terhadap peluncur rudal dan stasiun radar Houthi di wilayah Yaman Utara, menggunakan rudal jelajah dari kapal perusak yang beroperasi di Laut Merah. Ini menandakan bahwa Amerika tidak hanya merespons secara reaktif, tetapi juga menegaskan bahwa mereka siap bertindak lebih jauh jika serangan serupa terjadi lagi. Insiden ini tidak hanya mengubah pola respons militer Amerika,
tetapi juga menandai perubahan dalam sikap mereka terhadap agresi Houthi di kawasan tersebut. Pasukan Houthi, yang sebelumnya hanya menargetkan kapal-kapal komersial dan pesawat tak berawak, kini menyadari bahwa menembak langsung ke jet tempur Amerika adalah tindakan yang dapat berisiko sangat tinggi dan berpotensi mengubah jalannya konflik di Laut Merah secara dramatis. Tidak seperti serangan-serangan sebelumnya yang mayoritas menyasar kapal-kapal komersial atau pesawat tak berawak, serangan kali ini oleh pasukan Houthi menuju target yang jauh lebih signifikan dan berisiko tinggi. Mereka menargetkan jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Amerika, yang merupakan pesawat canggih dan salah satu aset udara paling berharga yang dimiliki Amerika. Langkah ini jelas merupakan eskalasi besar dalam taktik dan strategi Houthi, mengingat konsekuensi yang dapat ditimbulkan oleh serangan terhadap pesawat militer Amerika. Sementara sebagian besar serangan sebelumnya hanya menciptakan ketegangan sporadis dan terbatas pada jalur pelayaran komersial atau pengintaian dengan pesawat tak berawak, kali ini mereka berani menantang kekuatan udara paling canggih di dunia. Dalam menghadapi serangan ini, militer Amerika tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan atau ketidakpastian. Setelah insiden tersebut, Komando Pusat Amerika segera mengonfirmasi bahwa serangan rudal tersebut mengancam 2 pesawat militer Amerika yang sedang beroperasi di wilayah udara internasional, termasuk jet tempur F-16 dan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper. Namun, berkat keahlian pilot dan teknologi canggih yang dimiliki oleh Amerika, kedua pesawat berhasil menghindari serangan rudal tersebut dan kembali dengan selamat ke pangkalan mereka. Meski serangan tersebut gagal, insiden ini menunjukkan niat serius Houthi untuk melawan kekuatan udara Amerika secara langsung yang berpotensi memperburuk situasi di kawasan tersebut. Dalam beberapa menit setelah serangan tersebut, militer Amerika langsung bergerak cepat. Rencana balasan yang telah dipersiapkan sebelumnya segera diaktifkan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pasukan Amerika meluncurkan serangan presisi terhadap infrastruktur Houthi yang dianggap bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut, termasuk peluncur rudal dan stasiun radar yang berada di wilayah Yaman Utara. Serangan tersebut dilakukan dengan menggunakan rudal jelajah dari kapal perusak yang beroperasi di Laut Merah, serta dukungan dari pesawat tempur F-18 yang diluncurkan dari kelompok kapal induk terdekat. Serangan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap serangan yang gagal dilakukan oleh Houthi, tetapi juga sebagai pernyataan tegas dari Amerika kepada Houthi dan pihak-pihak lain yang mungkin mendukung mereka, seperti Iran. Amerika mengirimkan pesan yang jelas bahwa mereka tidak akan mentolerir serangan terhadap pasukan dan aset militer mereka di kawasan ini, dan siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut jika ancaman terus berlanjut. Ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengirimkan sinyal kepada seluruh kawasan, bahwa Amerika tidak hanya akan bertahan dalam menghadapi agresi, tetapi akan melakukan tindakan yang lebih kuat dan terukur untuk melindungi kepentingan mereka. Serangan presisi ini, yang sangat terkoordinasi dan dilakukan dengan kecepatan tinggi, menunjukkan bahwa Amerika memiliki kemampuan untuk merespons dengan cepat dan akurat terhadap ancaman yang muncul di kawasan tersebut. Dengan menghancurkan peluncur rudal dan stasiun radar Houthi, Amerika tidak hanya menanggapi serangan yang gagal, tetapi juga secara langsung menghancurkan kemampuan serangan udara Houthi di masa depan. Ini menunjukkan bahwa Amerika tidak hanya bertindak dalam respons ancaman secara langsung, tetapi juga mengambil langkah-langkah untuk merusak infrastruktur militer yang memungkinkan kelompok Houthi melakukan serangan serupa di masa mendatang. Lebih dari sekadar pembalasan, serangan ini juga mengirimkan pesan yang jelas bahwa Amerika siap untuk menghadapi ancaman lebih lanjut di kawasan tersebut. Ini adalah pernyataan bahwa Amerika tidak akan mundur atau membiarkan dirinya terancam tanpa mengambil langkah-langkah untuk melindungi kepentingan nasionalnya, baik itu dalam hal keamanan pasukan maupun dalam menjaga jalur pelayaran internasional yang vital. Kehadiran Angkatan Laut yang lebih besar ini bukan hanya bertujuan untuk mencegah serangan lebih lanjut terhadap kapal-kapal komersial atau aset militer Amerika, tetapi juga sebagai upaya pencegahan terhadap potensi eskalasi yang lebih besar. Penguatan patroli udara juga menjadi bagian dari strategi Amerika untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengawasan penuh terhadap pergerakan Houthi dan kelompok bersenjata lainnya di wilayah tersebut. Respons cepat yang ditunjukkan oleh Amerika ini merupakan sinyal yang jelas bahwa mereka tidak lagi hanya bersikap defensif. Sebelumnya, sebagian besar respons Amerika terhadap ancaman di kawasan ini bersifat terbatas, seperti mencegat rudal atau memberikan peringatan diplomatik, dengan fokus utama pada perlindungan pengiriman komersial dan keselamatan personel. Namun, setelah serangan terhadap jet tempur Amerika, terlihat jelas bahwa Amerika siap untuk mengintensifkan respons mereka, termasuk melakukan serangan lebih lanjut jika ancaman yang lebih besar muncul.
Tindakan ini memperjelas bahwa Amerika tidak akan menoleransi provokasi lebih lanjut dari kelompok-kelompok yang didukung oleh Iran, dan bahwa mereka akan menganggap serangan terhadap pasukan atau aset Amerika sebagai ancaman langsung yang harus dijawab dengan kekuatan yang setimpal. Perubahan postur militer ini juga dapat memengaruhi dinamika hubungan internasional di kawasan tersebut. Negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, dan Jerman segera menunjukkan dukungan kuat terhadap langkah Amerika, dengan Inggris menyatakan komitmennya untuk mempertahankan kebebasan navigasi di Laut Merah dan menanggapi agresi musuh. Dukungan internasional ini memperkuat posisi Amerika di kawasan dan memberikan legitimasi lebih besar terhadap tindakannya. Sementara pada saat yang sama menekan Iran dan kelompok-kelompok pro-Iran untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi konflik ini. Secara keseluruhan, respons cepat dan tegas dari Amerika tidak hanya merespons serangan yang gagal dari Houthi, tetapi juga menandai perubahan besar dalam cara Amerika melihat pencegahan dan eskalasi di kawasan ini. Ini menunjukkan bahwa Amerika tidak hanya akan membiarkan ancaman terhadap aset mereka begitu saja. Mereka siap untuk mengambil tindakan lebih besar, lebih cepat, dan lebih agresif jika diperlukan. Keputusan untuk mengerahkan lebih banyak kekuatan militer di kawasan tersebut, termasuk kapal perang dan pesawat tempur, menunjukkan bahwa Amerika sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan ancaman yang lebih serius. Kini, Laut Merah bukan hanya menjadi jalur pelayaran penting, tetapi juga menjadi titik panas yang penuh ketegangan, dengan Amerika memperlihatkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan dominasi mereka di kawasan tersebut dan melindungi kepentingan strategis mereka dari ancaman yang muncul.